Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pagi. Apa kabar Medan ini? Ada Burhan Batubara? Lumayan ini agak mendung cerah. Ya, baru olahraga aku tengok segar Burhan. Mido bagaimana? Iya Bang, memang kalau perasaan ini tetapnya semangat, tapi memang mendung ini tadi membuat tempat gue itu blank spot dia jadi Bapak. Awak pun terpaksa keluar rumah. Wah, cocok lah itu. Jadi kalau aku tanya lagi sama Bang Halis yang di Medan, Jaya yang di Medan, pertanyaannya satu saja, bagaimana situasi Medan? Dia nggak bilang mendung, dia bilang lapangan Merdeka masih dalam persoalan katanya. Jadi awak tak tanpa mengikuti, karena kita ini kan ya Barudin, kita ini kan jauh di mata dekat di hati dengan Medan ini. Kalau orang ini kan dekat di mata dekat di hati. Jadi kalau pusing kepala, pusinglah kepala orang tuh. Kalau kita dari jauh aja yang melihat. Cuman kecintaan kita saja yang masih menggebu-gebu sama Medan ini. Jadi mengenai lapangan Merdeka, yang dari dulu kita lihat terus saja persoalannya, segala macam ada, kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Sekarang pun kita dengar ada revitalisasi. Nah, aku mau bertanya bentuknya. Barangkali Bang Halis bisa menambahkan itu sebagai background. Ya, ini kan kalau bicara tentang mendung tak kelabu, kan begitu ya. Jadi kalau di Miduk maupun Burhan tadi mengatakan bahwa suasana kota Medan itu mendung, tapi yang pasti tidak kelabu dia gitu. Ada kepuasan nggak, Bung Miduk, Burhan pun ya, sebagai orang yang concern benar ya dengan lapangan Merdeka. Ya beberapa tahun perjuangan dari 2005 kalau tidak salah ya. Perjuangannya untuk menjadikan lapangan Merdeka itu kembali kepada posisi semulanya. Ya, kemudian terakhir Presiden kita sudah meletakkan batu pertama untuk revitalisasi. Puas nggak dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Medan ini? Ya, ini para senior dari perantauan udah masuk nih ke urusan lapangan Merdeka pagi ini itu. Bang Kalis. Ya. Tentang revitalisasi ini kita masih anggap ini seremonial lah. Masih seremonial ya, dan secara politis kita anggap ya ini baik ya, artinya Pak Bobi dengan RI 1-nya datang sehingga kekuatan-kekuatan yang ada di situ bisa ditepis itu. Oke. Ya, karena para senior juga tahu ya, itu kan wali kota itu 3 lapis sebelum Pak Bobi itu kan pasti punya kekuatan di sana. Dan tidak mungkin itu kalau Pak Bobi bisa menghadapi mereka itu, para seniornya itu. Mau tidak mau peletakan batu pertama ini dengan melibatkan presiden, pertama secara politis itu menurut saya pribadi itu sangat bagus sekali. Supaya ada kekuatan. Yang kedua juga, ini mungkin tidak lepas dari apa yang sudah kita lakukan sejak tahun 2015-2016. Bahwa koalisi itu kan memang sudah mengusulkan, itu kita pasti memang masuk di meja Pak Presiden. Supaya lapangan Merdeka ini memang ditetapkan menjadi situs proklamasi. Itu. Dan itu kita sudah sampai CC-kan ya, ke MPR, ke Ketua DPR, Ketua LPRI, Ketua DHN Nasional 45, ke Pak Menteri, gitu loh. Jadi isu ini memang bukan isu lagi, berkas kita itu udah sampai di mereka, kan gitu-gitu. Sementara kabar tentang revitalisasi ini memang di balik peletakan itu ada dienduskan itu. Dienduskan bahwa mereka akan buat pendopo ulang di sana. Nah, ada lagi bangunan yang dimunculkan. Yang kedua, baik Pemko Pak Wali maupun Pak Kadis itu enduskan lagi, informasikan mereka akan korek ke bawah, tetapi peruntukan basement itu untuk tempat-tempat tenan, tempat-tempat jualan itu. Begini Bung Medok, tuntutan koalisi ya terhadap lapangan Merdeka itu tidak sesuai lah dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah kota gitu. Sebagai cagar budaya sudah ditetapkannya, kan kita menurut pengadilan kan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Ya. Tapi sebagai perlakuan untuk itu diperlakukan sebagai cagar budaya kan masih berproses, Bang. Masih berproses setelah ditetapkan menjadi cagar budaya, tiba-tiba Pemko
Pak Wali dengan cepat mengambil gagasan ini membuat revitalisasi. Dia bukan menata, membebaskan, melepas pagar, menertibkan bangunan-bangunan yang ada di sana, merapikan itu lapangan. Bukan seperti itu yang dia lakukan. Nampak-nampaknya ya, dan sudah kita bicarakan di koalisi, nampak-nampaknya nih ya, lihat. Sebelum itu ditetapkan juga, Pak Wali pernah menyampaikan ke publik, dia katakan, dia tawarkan Warren Hess tempat Merdeka pindah. Setelah itu berkembang lagi. Di tahun 2022, bukan ke Warren Hess lagi, dia mau buat ke Taman Lili Sueri. Muncul lagi reaksi. Setelah mentok juga, tidak mau mereka ke Taman Lili Sueri, maka ada gagasan untuk membawa ke bawah. Ini yang mungkin menjadi persoalan. Kita menganggap ini masih semacam opini lah. Walaupun peletakan itu dia sudah berlangsung, ini kita anggap masih seremonial. Kan Ya. kalau sekiranya tentang keinginan untuk menjadikan Lapang Merdeka sebagai cagar budaya, sudah oke ya, udah barangkali sudah sama-sama dapat diterima lah kan begitu ya. Ya, tentu. Kemudian Ya. barangkali keinginan kalian Lapangan Merdeka itu untuk dijadikan seperti alun-alun tanpa pagar, tanpa bangunan. Itu yang Ya. barangkali yang diinginkan, begitu. Ya. Kan begitu, tanpa ada harus lagi intervensi ke bawah. Karena kita menganggap begini loh, dalam Ya. kris itu ada perpuluhan 10%. Hmm. Dalam Islam juga ada wakaf. Bang Jaya ini sangat tahu ini. 30%, 20% itu RTH itu kan harus kita wakafkan Bang untuk alam ini Bang. Ya, ya. Masa seorang pimpinan wali kota nggak ngerti apa itu wakaf itu? Kita harus mengalokasikan 20% itu harus ada ruang terbuka. Kok ruang terbuka ini harus kita sobek-sobek lagi? Harus kita Baik. sosialisasi lagi. Aku mau tanya dulu pendapat Burhan. Karena dia adalah juga salah seorang yang begitu semangatnya untuk Lapangan Merdeka ini. Saya nggak tahu apakah dia setuju dengan revitalisasi atau seperti apa yang diinginkan oleh koalisi. Gitu. Ya, saya kira itu tadi menyambung yang disampaikan Widu. Yang kita harapkan itu cagar budaya dengan segala macam kriteria cagar budaya. Nah, kemudian memang kelihatan ini karena tempatnya sangat strategis, sangat seksi lah dalam dunia bisnis. Ini akan dimanfaatkan. Itu boleh-boleh saja. Tetapi dari sisi kami transportasi misalnya, bahwa ini adalah suatu lokasi yang kami sebutkan sebagai bukan sekedar bundaran besar, Pak ya. Itu merupakan giratori jaringan jalan Kota Medan ini. Sehingga ketika titik ini dikulak-kalik lagi ditambah dan segala macam ini akan mempengaruhi kualitas transportasi Kota Medan nantinya. Tetapi sebenarnya kita juga masih mengharap Lapangan Merdeka ini menjadi tempat berkumpulnya orang semua, boleh. Tetapi kami harapkan adalah, seperti disampaikan Bindu tadi, perluasan ini misalnya menyediakan tempat parkir kabarnya di bawah Lapangan Merdeka, kira-kira seperti itu. Yang dari sisi saya sebenarnya yang kurang setuju itu adalah ketika kita masih mengutamakan, mendesain kota ini mengutamakan, memanjakan untuk kendaraan mobil gitu. Jadinya sebenarnya boleh berencana bagaimana. Dan sekarang sedang berlangsung sebenarnya bahwa program nasional untuk memasarkan angkutan umum tadi itu sedang berlangsung. Di Medan sudah ada Transme Bidang, Metro Delhi misalnya, kemudian LRT segala macam, itu semuanya loopnya nanti Lapangan Merdeka. Jadi dari sisi saya sebenarnya yang paling tidak setuju adalah ketika diakomodir lagi untuk kebutuhan parkir di bawah basement tadi. Ini masih sangat bertolak belakang dengan usaha kita mengurai kemacetan tengah kota. Kita mengharapkan orang datang, tetapi janganlah bawa masalah, membawa kendaraan pribadi. Dan ini juga salah satu program yang sangat kontradiktif nanti, bisa dibilang sangat bertolak belakang dengan kemauan untuk angkutan umum kita yang sudah berlangsung sebenarnya, Pak. Bung Bahar, sekarang kan tuntutan dari koalisi itu adalah mengembalikan kembali Lapangan Merdeka itu. Karena itu bisa digunakan sebagai untuk kepentingan masyarakat. Mungkin persepsi pemerintah kota dengan membuat suatu bangunan yang di sana itu kan tentu lebih terkoordinir, terpusat dia gitu untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi di mana kepentingan masyarakat itu dibandingkan dengan keinginan dari koalisi itu terbuka dengan kepentingan pemerintah kota
dengan membuat panggung di situ. Ada kontradiksinya nggak gitu, Bung? Nampaknya memang selalu di sini titik tolaknya, Bang Haris. Cara pandang pemerintah yang berkuasa dengan apa yang dipikirkan yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan ini tidak nyambung. Saya perhatikan itu bukan hanya kasus Medan. Di hadapan rumah saya ini namanya Kompleks Senayan itu seperti itu. Orang cara berpikir pemerintah itu orang pada dasarnya tidak mau melihat tanah kosong. Di otak dia itu langsung muncul kali-kali perhitungan. Wah, ini kalau dibangun seperti ini, wah berapa penghasilannya dan seterusnya. Itu yang merusak memang. Jadi abang bisa lihat di Senayan ini sudah hotel mulia, sudah Plaza Senayan, sudah apartemen. Padahal itu sebenarnya kan ruang terbuka dulu untuk kepentingan atlet, untuk olahraga. Jadi orang tidak bisa melihat ini. Sekarang di depan rumah saya itu sudah ada lagi spa. Jadi kalau abang datang penuh. Bahkan di lapangan panahan sudah dibangun lagi gedung. Saya juga terus terang aja. Tapi itulah problemnya. Orang lapangan Merdeka itu kalau dia penguasa langsung kali-kalinya muncul. Karena memang dia datang berkuasa dengan backup hitung kali-kali juga di belakang. Wah, ini kalau jadikan ini, wah berapa penghasilannya? Itu cara berpikirnya. Itu memang harus dibongkar. Tapi mungkin sebelum mereka buat itu, yang namanya revitalisasi itu, kalau mau pemerintahnya fair, mungkin lebih bagus seperti Singapura membangun Esplanade. Jadi dia buat sayembara. Gimana sih masyarakat, bagaimana sih DPRD, bagaimana sih koalisi dan semacamnya. Nanti kalau perlu disayembarakan gitu loh. Oh, sebaiknya ini memang dijadikan begini. Jadi apa yang tuntutan teman-teman koalisi ini bisa saya yakin juga kemudian akan terpenuhi. Jadi ada titik tengah lah. Jangan dijadikan, saya dengar juga kantor pos mau jadikan tempat pusat kuliner. Kan aneh itu. Kenapa tidak kantor pos itu dijadikan filateli, katakanlah museum filateli, sehingga rakyatnya nanti yang melihat bisa jadi pintar. Jangan otak mereka berkali-kali aja, atau seperti yang dibilang Pak Burhan tadi, dijadikan tempat parkir, ya nggak akan ngambung lagi. Kalau begitu harus dibongkar, dibuat basement, kan udah rusak lagi gitu loh. Jadi memang itu otak bisnis itu harus dijauhkan dulu. Sebaiknya bagaimana sih ini ke depan, bagaimana ini yang lebih baik untuk kepentingan publik, untuk rakyat. Jadi kepentingan publik itu harus diutamakan. Dan dampaknya kita tidak bisa koalisi Pak Burhan atau Pak Miduk tadi. Walaupun tidak sampai ke presiden, DPR juga perlu diajak, kemudian tokoh-tokoh lain. Karena presiden juga terlalu banyak pikirannya, Pak. Jangan Bang, DPR Bapak ada, Bang. anggap nanti, oh ini nyampe nggak ke presiden. Bang? Kamar. DPR masih ada. Ya paling tidak kan harus kita wongke. DPRD, DPR RI, BPK, kemudian siapa lagi, DPD, diajak semua. Kita ajak aja semua yang berkepentingan. Jadi salah satu apa yang kita lakukan ini Pak Miduk, supaya sosialisasi pemikiran masyarakat sipil ini juga bisa disalurkan nanti kepada teman-teman yang bisa mengambil kepentingan di situ. Siapa tahu ada teman saya yang dekat wali kota, gini loh, jangan hanya berhitung. Begini loh, dengarkan itu kepentingan publik. Begitu loh Pak. Jadi memang semua yang berkepentingan dengan masyarakat, bukan hanya Medan sebenarnya. Karena seperti saya gambarkan tadi, bukan hanya kasus Medan. Di semua daerah juga seperti itu. Orang aset itu tidak mau mereka biarkan kosong. Bagaimana ini kalau dibangun ini? Wah, berapa hasilnya? Otak orang lah seperti itu, Pak Miduk. Memang harus kita bongkar ini pikiran-pikiran seperti itu. Saya bisa maklum itu, kemudian revitalisasi. Bapak menuntut, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan lain oleh orang lain. Ini kan yang repot. Jadi memang harus kita sosialisasikan ini. Kalau perlu ya udah, tunggu aja dulu revitalisasi. Kita kumpul dulu pendapat, gitu aja mungkin. Nanti Bapak dekati anggota DPR, DPD, kemudian gubernur, dan semuanya harus disosialisasikan. Oleh itu aku tahu udah capek orang si Miduk. Ya gitu, masalahnya di sini Bang Haris, aku juga melihat ketika Abang tadi dalam preambul mengatakan bahwa kembali membuat lapangan mereka itu seperti dulu, ya. Yang seperti dulu itu adalah ramah lingkungan, ya, pohon-pohon, rumput segala macam. Apakah itu yang mau kutanya itu? Apakah itu mau dijaga atau mau dibuang?